Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nurhaliza dengan NPM F1230022 akan memaparkan materi tentang infertilitas pada pria dan wanita untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kebidanan dan kandungan dengan dosen pengampu Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG MKes. Dengan beberapa rekan saya yaitu Azka Meilita, Rizka Putri Fadilah, Ahlam Az-Zahra, dan Andi Aurelia Putri. Jadi, apa itu infertilitas? Infertilitas adalah tidak bisanya hamil atau mandul setelah 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom atau kontrasepsi. Penyebab pada wanita yang pertama, menstruasi tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali. Yang kedua, endometriosis. Yang ketiga, riwayat penyakit radang panggul, penyakit rahim atau tuba yang diketahui atau dicurigai, keguguran lebih dari 1 kali, kondisi genetik atau yang didapat mempengaruhi berkurangnya ovarium, yaitu kemoterapi dan radiasi. Penyebab pada pria yakni riwayat trauma testis, operasi hernia sebelumnya, penggunaan kemoterapi sebelumnya, infertilitas dengan pasangan lain, dan disfungsi seksual. Untuk selanjutnya, pembahasan kasus. Jadi, bagaimana penanganan untuk pasien ini mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, sampai dengan pemberian terapi dan obat-obatan. Mempunyai anak. Siklus haid teratur 28 hari, lama 7 hari, dan nyeri di perut bawah setiap haid. Keluhan keputihan lama dan tidak berobat, nyeri. Belum pernah periksa USG ataupun pemeriksaan lain. Suami usia 40 tahun, merokok 1 bungkus sehari dan bekerja di pabrik dan berurusan dengan mesin panas setiap hari. Suami belum diperiksa. Untuk anamnesa umumnya, usia berusia 35 tahun, usia pria 40 tahun, dan periode tanpa kehamilan 7 tahun. Anamnesa pada wanita yang pertama, siklus haid 28 lama 7 hari tapi disertai sakit pada perut bagian bawah. Diagnosisnya amenorrhea. Yang kedua, keputihan lama disertai nyeri. Diagnosisnya PID. Anamnesa pada pria, sering merokok dan bekerja di pabrik mengakibatkan terpaparnya toksik dan paparan panas yang akan berdampak pada penurunan kesuburan. Pemeriksaan fisik pada wanita. Yang pertama, tes ovulasi untuk mengukur kadar hormon guna menentukan apakah wanita sedang berovulasi serta dapat menghasilkan sel telur secara teratur. Yang kedua, pemeriksaan cadangan sel telur pada ovarium untuk mengetahui kualitas dan jumlah sel telur yang tersedia untuk ovulasi. Tes pencitraan seperti USG, HSG, CT scan, atau MRI untuk mendeteksi apakah terdapat kelainan pada rahim, indung telur, atau tuba falopik. Histeroskopi untuk mendeteksi kelainan pada rahim dan leher rahim atau serviks. Tes hormon untuk menentukan apakah terdapat kelainan hormon yang bisa menyebabkan masalah kesuburan pada wanita. Lalu ada pemeriksaan fisik pada pria. Yang pertama itu analisis sperma untuk mengetahui jumlah dan kualitas sperma serta bentuk dan pergerakan sperma. Lalu ultrasonografi atau USG untuk memantau kondisi organ reproduksi pria dan mendeteksi apakah terdapat kelainan pada organ tersebut. Lalu ada pemeriksaan hormon untuk menentukan tingkat hormon seks atau hormon yang berperan penting dalam menghasilkan sperma, misalnya testosteron. Lalu ada biopsi testis untuk memeriksa bila ada masalah pada proses produksi sperma, misalnya tumor atau kanker pada testis. Lalu ada pemeriksaan genetik untuk menentukan apakah terdapat kelainan genetik yang menyebabkan kemandulan. Dan untuk terapi obat yaitu analgetik seperti ibuprofen, paracetamol, dan antibiotik. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam PPT ini dan dalam pengucapan.